kepanikan yang luar biasa yang sebenarnya tidak perlu terjadi pada suatu negara maritim, karena pemikiran kita protein hewani yang didapat dari ikan sama baiknya dengan yang didapat dari daging sapi. Saudara-saudara sekalian, pakai sebagai satu bahan yang nantinya dapat menjadi dasar bagi pembentukan satu GBHN bila ada perubahan dari Undang-Undang Dasar kita yang kelima. Saudara-saudara sekalian, untuk mencapai hal ini, maka kita memerlukan satu kekuatan penyeimbang yang kuat. Kekuatan penyeimbang yang kita telah bentuk, yang kita namakan satu koalisi permanen merah putih. Tujuannya adalah jelas. Pertama, mempertahankan Pancasila. Di dalam himne Partai Golkar, kita mengatakan kita adalah pembela setia Pancasila. Di dalam mukadimah dari satu koalisi merah putih ini, tidak ada satu kata pun yang mengatakan bahwa koalisi merah putih ini diperlukan untuk memenangkan Prabowo Hatta. Tidak ada satu kata pun yang mengatakan itu. Yang ada adalah mempertahankan Pancasila. Dan menjadi Pancasila kita harapkan tetap menjadi ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kita mengatakan bahwa koalisi merah putih harus bisa menjamin agar semua warga negara bebas untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga adalah prinsip check and balances. Check and balances yang diperlukan bagi satu koalisi merah putih nanti untuk mengimbangi, mengawasi, dan mendukung dari pemerintah yang akan datang. Itulah satu prinsip-prinsip yang ada di dalam koalisi merah putih yang kita pikirkan jauh ke depan untuk negara ini menjadi negara aman dan kita bisa mencapai negara kesejahteraan pada tahun 2045 ini. Jadi janganlah koalisi merah putih ini dianggap ingin memusuhi pemerintah yang baru. Tidak. Sebagai satu kekuatan penyeimbang yang berada di luar pemerintahan, kita akan membuat satu kritik, menolak bila diadakan satu hal yang ternyata menurut pandangan kita tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Kita tentu tidak akan begitu saja menolak satu ide-ide baik. Ide-ide baik tentu akan kita dukung. Itulah satu prinsip kita sebagai penyeimbang. Dan ingin saya sampaikan bahwa koalisi merah putih sekarang sangat solid. Memang ada usaha-usaha untuk memecah belah satu koalisi merah putih ini. Tetapi kita melihat satu langkah-langkah yang sangat solid di dalam suatu pemungutan suara di DPR RI selama 2 kali, maka koalisi merah putih telah membuktikan kesolidannya, membuktikan bahwa dia adalah solid. Koalisi merah putih, saudara-saudara sekalian, selalu beranggapan bahwa perbedaan pandangan politik tidak boleh menjadi penghalang bagi persaudaraan. Perbedaan pandangan politik tidak boleh menghalang persaudaraan. Karena itu, maka bila Pak Hatta bertemu dengan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, merupakan satu hal yang wajar, persahabatan, dan bukan merupakan perubahan dari sikap politik dari Pak Hatta itu. Telah dijelaskan dengan gamblang oleh Pak Hatta dan Pak Amin Rais bahwa sikap politik dari Partai PAN
itu tetap berada pada koalisi merah putih. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin menghimbau kepada semua orang, tidak perlu menakuti koalisi merah putih, tidak perlu memusuhi koalisi merah putih. Kami pun dari koalisi merah putih tidak akan memusuhi bila ada berbeda pandangan politik dengan kita, karena kita yakin satu hal, semua dari kita mengharapkan Indonesia yang lebih baik. Hanya kita, Partai Golkar, memberikan kontribusi pemikiran yang jauh ke depan. Tahun 2045, saya nggak tahu apakah saya masih hidup pada tahun 2045, umur 99 tahun. Kalau masih hidup, begitu. Tapi kontribusi ini kita lakukan agar anak-anak kita, cucu-cucu kita ini akan hidup pada suatu negara yang kita cita-citakan, satu negara kesejahteraan yang tentu didesain berdasarkan kebutuhan Indonesia sendiri. Itu yang kita harapkan. Kita harapkan mereka, anak-anak, cucu-cucu, cicit kita menjadi lebih sejahtera dari sekarang. Kita tahu bahwa dunia ke depan akan tergantung banyak dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita harapkan bahwa pada tahun 2045 manusia Indonesia akan sanggup bersaing dengan manusia-manusia manapun di dunia ini. Pada saat itu saudara-saudara, saya akan, kalau waktu itu tidak ada lagi, saya akan dari atas melihat bahwa anak-anak cucu kita menggambarkan kepada semua orang, saya bangga sebagai orang Indonesia. Itu yang kita harapkan. Saya tentu mengharapkan, saudara-saudara semua tentu mengharapkan satu hal. Tidak boleh bangsa Indonesia nanti dikatakan bangsa Indon, yang mengatakan bahwa bangsa kita berada di bawah bangsa lain. Indonesia 2045 adalah Indonesia yang merupakan kebanggaan daripada seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kita harapkan, dan itulah kontribusi dari Partai Golkar bagi bangsa negara ini. Saudara-saudara sekalian, berada di luar pemerintahan tidak berarti bahwa kita tidak berkarya. Justru sebagai penyeimbang, kita memberikan satu hal yang penting, satu visi ke depan. Berarti bahwa kita tidak berkarya. Justru sebagai penyeimbang, kita memberikan satu hal yang penting, satu visi ke depan. Visi bagaimana Indonesia dikelola dengan baik. Visi di mana Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri. Bukan berarti bahwa kita menolak satu kerjasama dengan asing. Tapi kerjasama itu betul-betul harus berguna bagi masa depan dari bangsa Indonesia. Saya juga selalu mengatakan, bila menyangkut nasib anak-anak kita, bila menyangkut nasib bangsa kita, cucu-cucu kita, maka kita tidak boleh berpikir ada warna-warna. Kita tidak boleh berpikir tentang bahwa kita warna kuning, atau merah, atau putih, atau biru, atau hijau. Yang kita mesti pikirkan sebagai bangsa, yang ada hanyalah merah putih. Itulah satu warna yang kita harapkan ke depan. Jadi saudara-saudara sekalian, kontribusi ini harus didukung oleh satu kekuatan politik yang kuat. Visi ini, kemauan ini, cita-cita ini harus didukung oleh satu koalisi permanen yang kuat. Itulah kenapa bahwa merah putih, koalisi merah putih dinamakan koalisi permanen. Mudah-mudahan kalau nanti di seberang sana membuat satu koalisi baru
yang namanya saya belum tahu. Maka itulah kontribusi daripada kedua belah pihak kepada perpolitikan nasional untuk memperkuat satu sistem presidensial kita. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mau berpanjang lebar. Waktu sudah 9:10. Saya sudahi sambutan saya dengan sekali lagi mengucapkan ucapan terima kasih kepada semua DPD 1, DPD Provinsi seluruh Indonesia yang telah memberikan kontribusi pemikiran untuk melengkapi satu visi negara kesejahteraan. Kita singkat adalah seperti supaya bagus PNK 45. Visi Negara Kesejahteraan 2045. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada gunanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon berkenan Bapak Ketua Umum menutup secara resmi diskusi nasional ini dengan memukul bende. Dengan memukul bende di bawah, di gong, itu sebetulnya bende. Memukul gong. Didampingi oleh yang terhormat Bapak Dr. Akbar Tanjung, didampingi oleh Bapak Jainuddin Amali dan Bapak Gandung Pardiman. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka diskusi hari ini yang dilakukan pada khususnya adalah ketua-ketua DPD Provinsi seluruh Indonesia dengan satu masukan dari para narasumber, saya nyatakan ditutup dengan ucapkan terima kasih. Dilanjutkan secara resmi dengan memukul gong didampingi Bapak Dr. Akbar